Selamat malam Sobat Ilmiah. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang Structural Equation Modeling atau SEM menggunakan partial least square atau PLS. Sebelum saya menyampaikan tentang teknik melakukan analisis dengan menggunakan PLS, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang PLS dan penggunaannya terlebih dahulu. PLS atau partial least square ini adalah merupakan teknik analisis statistik multivariat prediktif yang dapat digunakan untuk menganalisis beberapa variabel endogen dan beberapa variabel eksogen sekaligus atau pada model struktural. PLS dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori pada hubungan antar variabel yang sudah memiliki dasar teori yang kuat atau dapat berfungsi sebagai theoretical testing. Dan dapat memberikan rekomendasi hubungan antar variabel pada hubungan antar variabel yang belum memiliki dasar teori yang kuat atau berfungsi sebagai explanatory. Sehingga PLS dapat digunakan sebagai alternatif pemodelan pada persamaan struktural yang dasar teorinya masih lemah. PLS merupakan metode analisis yang powerful karena tidak harus didasarkan kepada banyak asumsi. Ini menurut Watt dalam Ghazali tahun 2008. Ada beberapa keunggulan dari PLS. Yang pertama adalah PLS data tidak harus berdistribusi normal multivariat. Artinya apabila data saudara tidak dapat memenuhi asumsi normalitas secara multivariat, saudara tetap bisa menggunakan PLS. Kemudian yang kedua, PLS dapat digunakan pada semua skala pengukuran, baik skala nominal, ordinal, interval, maupun rasio. Kemudian yang ketiga, ukuran sampel tidak harus besar. Artinya sampel kecil pun bisa dianalisis dengan menggunakan PLS. Kemudian yang keempat, walaupun PLS digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten yang belum memiliki dasar teori yang kuat. Dan yang kelima adalah PLS dapat digunakan untuk menganalisis model struktural yang terdapat variabel yang reflektif maupun yang formatif. Nah, ini adalah bedanya antara variabel reflektif dan formatif. Ini yang kondisi demografi, ini adalah yang formatif. Artinya bahwa antar indikator itu bersifat mutually eksklusif, tidak ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Artinya bisa-bisa saja ada orang yang tempat tinggalnya di desa tetapi pendidikannya tinggi, atau ada orang yang pendidikannya rendah tetapi tinggalnya di kota. Jadi tidak harus ada intercorrelation antar indikator. Berbeda dengan variabel kepuasan pelanggan yang merupakan variabel yang sifatnya adalah reflektif. Jadi ini indikator kepuasan pelanggan adalah kesesuaian dengan harapan, perasaan senang, kesediaan membeli ulang, kesediaan merekomendasi. Sehingga ini nampak ada intercorrelation antar indikator. Artinya adalah apabila pelayanan sesuai dengan harapan, maka cenderung orang akan merasa senang. Kalau orang cenderung merasa senang, maka cenderung akan membeli ulang. Kalau cenderung bersedia untuk memberikan rekomendasi kepada yang lain. Jadi terdapat intercorrelation antar indikator. Ini adalah variabel yang sifatnya reflektif. Fungsi PLS itu yang pertama adalah berfungsi sebagai konfirmatori faktor analisis atau analisis faktor konfirmatori. Kemudian ada berfungsi sebagai analisis regresi berganda. Pemodelan di dalam PLS ada inner model, yaitu model struktural yang menghubungkan antar variabel laten. Yaitu model struktural yang menghubungkan antar variabel laten.
Ini adalah yang tadi adalah yang fungsi regresi bergandanya. Kemudian outer model yaitu model pengukuran yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Ini yang berfungsi sebagai konfirmatory faktor analisis. Kemudian program PLS yang bisa digunakan untuk menganalisis PLS ada beberapa. Bisa menggunakan Smart PLS, bisa menggunakan PLS Graph, bisa menggunakan Visual PLS, bisa menggunakan PLS GUI. Nah, ini yang pada malam hari ini akan kita gunakan adalah menggunakan Smart PLS. Nah, Smart PLS ini saudara bisa download versi trialnya nanti pada deskripsi video saya akan saya sampaikan linknya. Kemudian goodness of it, ini ada dua goodness of it. Yang pertama adalah goodness of it outer model. Ada beberapa diantaranya adalah convergent validity. Apabila nilai loadingnya lebih besar dari 0,5 maka dikatakan valid. Kalau menggunakan diskriminan validity, apabila nilai AV-nya lebih besar dari 0,5 maka dinyatakan valid. Kemudian untuk reliabilitasnya bisa menggunakan composite reliability. Apabila nilai composite reliability-nya di atas 0,7 maka dinyatakan reliable. Atau apabila Cronbach alfanya lebih besar dari 0,7 maka dinyatakan reliable. Sedangkan goodness of it inner model menggunakan Q-square predictive relevancy. Dengan rumus Q-square adalah Q-square sama dengan 1 min R kuadrat pertama dikalikan 1 min R kuadrat kedua dan seterusnya. Model dikatakan fit apabila nilai Q-square-nya semakin tinggi. Kemudian untuk uji hipotesis itu digunakan uji T. Apabila T hitung atau tes statistik lebih tinggi dari T tabel maka HA diterima, atau jika nilai sig-nya lebih kecil atau sama dengan 0,05. Nah, ini dasar-dasar tentang PLS dan penggunaannya. Kemudian data untuk analisis PLS itu bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan Excel di sini, tapi dengan menggunakan ekstensi CSV. Nah, ini yang akan saya analisis variabelnya ada 3. Ada variabel satisfaction, ada variabel loyalty, ada variabel service. Variabel satisfaction itu ada 4 indikator, satis 1, satis 2, satis 3, satis 4. Kemudian variabel loyalty ada 4 indikator juga, loyalty 1, loyalty 2, loyalty 3, loyalty 4. Demikian juga variabel service, itu juga ada 4 indikator, SAF 1, SAF 2, SAF 3, dan SAF 4. Ini datanya di Excel dengan menggunakan ekstensi CSF. Jadi kalau saudara input dalam ekstensi GLS nanti disimpan terlebih dahulu dengan menggunakan ekstensi CSF. Nah, ini datanya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk analisis saya menggunakan Smart PLS. Smart PLS yang saudara nanti bisa di-download ya. Di-download di internet. Bisa menggunakan versi trialnya untuk latihan, kemudian atau bisa menggunakan yang berlisensi. Nah, ini adalah lembar kerjanya semacam ini. Lembar kerjanya semacam ini. Kalau untuk memulai project, maka klik nih, new project. Nah, ini saudara harus isi nama pekerjaannya, projectnya, misalnya latihan PLS. Nah, ini latihan PLS, kemudian oke. Nah, kemudian yang berikutnya untuk memanggil datanya yang tadi disimpan dalam Excel CSV, ekstensi CSV,
Saudara bisa menggunakan file, kemudian import, ini import data, bisa. Atau saudara klik saja ini di sini. Double klik to import data. Kita klik 2 kali. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, datanya ini yang akan saya gunakan, data Smart PLS. Ya. Nah, ini ekstensinya yang bisa itu adalah ekstensi CSV atau TXT ekstensinya. Kemudian saya open ya. Kemudian oke. Nah, ini sedang running untuk datanya. Tinggal di apa? Ditunggu sejenak. Ada apa? Ada 70 ini pengamatannya. Pengamatannya ada 70. Kemudian yang berikutnya ini sudah nih. Ini datanya sudah masuk ini ya, datanya sudah masuk ini. Data Smart PLS. Kemudian ini adalah data, ini ya adalah untuk lembar kerjanya ini. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan membuat variabel. Untuk membuat variabel, saudara bisa klik nih laten variabel, ini taruh tempat sini, bisa semacam itu caranya, atau langsung saja dengan mengedrag indikatornya. Variabel yang pertama itu kan variabelnya adalah service. Indikatornya serve 1, serve 2, serve 3, serve 4. Saya drag ini. Nah, ini sudah. Ini apa? Nah, sudah kalau sudah saya drag di sini. Sudah drag, sudah satu variabel. Nah, ini bisa digeser-geser nih ya. Kemudian yang berikutnya untuk variabel yang kedua. Variabel kedua adalah satisfaction, satis ini. 1, 2, 3, 4. Nih. Saya drag sini. Ya drag. Nah, oh ini tadi salah. Saya ikut ke drag yang servisnya. Ini ya. Variabelnya adalah satis 1, satis 2, satis 3, satis 4. Nah, dah. Bisa dinaikkan. Kemudian supaya indikatornya itu bisa di atas, di bawah, caranya bagaimana? Klik kanan. Kemudian indikator top, ini berarti di atasnya. Ini di atasnya. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan menggambar variabel yang ketiga. Variabel yang ketiga adalah loyalty. Loyalty indikatornya terdiri dari loyalty 1, loyalty 2, loyalty 3. Ini saya tarik. Ini tadi. Drag. Nah, kemudian indikatornya saya mau tarik di bawah. Klik kanan, kemudian elite indikator bottom. Nah, ini. Nah, ini sudah kita gambar tiga-tiganya. Variabel 1 service, kemudian variabel yang kedua adalah satisfaction, kemudian variabel yang ketiga adalah loyalty. Yang di sini ini bisa juga kita bisa merubah, ini adalah variabelnya reflektif. Kalau kita mau merubah dalam variabel yang formatif, kita klik kanan. Nah, ini kemudian switch between. Nah, ini kan jadi berubah formatif.
Kemudian klik lagi, kita kembalikan untuk yang reflektif. Nah, kemudian kita akan menggambar hubungan strukturalnya menggunakan connect. Connect, kita tarik sini. Nah, kemudian kita tarik juga ke sini. Nah, kemudian kita tarik lagi hubungan yang satu. Nah, ini adalah hubungan antar variabelnya. Hubungan antar variabel laten. Kemudian yang berikutnya, kalau kita akan menamai variabel laten variabel, kita rubah namanya. Caranya bagaimana? Ini klik select ya. Kemudian klik kanan, rename. Namanya variabel apa? Service. Saya kasih nama service. Ya, service. Oke. Kemudian variabel yang kedua caranya sama. Klik kanan, satisfaction. Ya. Oke. Kemudian variabel yang ketiga sama. Ini namanya adalah loyalty. Kemudian oke. Nah, ini sudah 3 variabel sudah saya kasih nama. Kemudian langkah berikutnya adalah menganalisis, mengerang dengan cara ini, calculate PLS algorithm. Nah, ini lagi proses. Kemudian saya klik nih, start calculation. Ini lagi proses ya. Nah, ini sudah muncul nih, sudah muncul untuk hasil analisisnya. Jadi hasil analisisnya ini sudah muncul. Kita lihat ini adalah hasil final resultnya. Ini adalah besarnya koefisien jalur dari satisfaction ke loyalty sebesar koefisien jalurnya 0,130, dari service ke loyalty 0,8, dari service ke satisfaction 0,599. Ini adalah pengaruh tidak langsungnya. Kemudian ini adalah total effect dari satisfaction ke loyalty. Kemudian total effect dari service ke loyalty 0,949. Kemudian total effect dari service ke satisfaction 0,599. Ini adalah outer modelnya atau faktor loading. Kita amati, ini faktor loadingnya semuanya di atas 0,5 sehingga tidak ada yang warnanya merah. Tetapi untuk variabel satisfaction, ini faktor loadingnya ada yang di bawah 0,5, yaitu 1 sebesar 0,311, warnanya merah. Kemudian pada variabel service itu ya, itu faktor loadingnya juga di atas 0,5 semua. 0,5 semua. Kemudian ini adalah R square-nya, R square loyalty ke ini ya, R square yang ke loyalty, ini adalah R square yang ke satisfaction. Ini adalah R square adjusted. Kemudian yang berikutnya adalah ini adalah F square, nilai F square-nya. F square satisfaction ke loyalty, kemudian F square service ke loyalty, dan F square service ke satisfaction. Kemudian yang berikutnya adalah untuk uji reliabilitas dan validitas. Construct reliability and validity ini nampak untuk Cronbach alpha ada yang di bawah 0,7 yang satisfaction. Kemudian kalau menggunakan rho ini semuanya di atas 0,7. Composite reliability itu juga di atas 0,7. Kemudian average varian extracted atau AV semuanya di atas 0,5. Jadi nampak yang masih ada masalah adalah pada alfa Cronbach-nya.
yaitu satisfaction yang nilainya hanya 0,665. Kemudian ini adalah nilai diskriminan validity-nya. Kemudian ini adalah collinear statistik atau VIF, semuanya di bawah 10, sehingga tidak terjadi auto correlation. Kemudian yang berikutnya nampak bahwa tadi untuk outer loadingnya, yang satisfaction itu indikator pertama atau satu di bawah 0,5, yaitu sebesar 0,3311, sehingga ini kita keluarkan dari analisis. Caranya adalah kita satu kita klik saja ini, kemudian kita del atau klik kanan, kemudian delete. Nah, ini. Kemudian kita run ulang. Calculate, kemudian algorithm. Nah, ini kemudian start. Nah, kita lihat ini di grafiknya semuanya sudah di atas 0,5 faktor loadingnya. Ini di atas 0,5, yang ini yang satisfaction juga di atas 0,5 semua. Kemudian yang di sini yang loyalty juga faktor loadingnya di atas 0,5. Ini adalah PET-nya ya. Pengaruh secara strukturalnya ini 0,6, pengaruh dari service ke satisfaction 0,6. Ini adalah R square-nya. Kemudian dari satisfaction ke loyalty pengaruhnya 0,121. Ini adalah R square-nya 0,911. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini ya, outer loadingnya semuanya sudah di atas 0,5 semua, sehingga semua indikator sudah dinyatakan valid. Kemudian kalau kita lihat construct reliability-nya, alpha Cronbach-nya, semua variabel baik loyalty, satisfaction maupun service sudah di atas 0,7. ROA-nya juga di atas 0,7. Composite reliability-nya juga sudah di atas 0,7. Sehingga dan AV-nya di atas 0,5 semua. Sehingga sudah dinyatakan valid di goodness of fit outer-nya, semua indikator dinyatakan valid dan semua variabel dinyatakan reliable. Kemudian untuk menguji hipotesisnya, apakah hubungan kausal antara service terhadap loyalty itu signifikan, service terhadap satisfaction apakah signifikan, kemudian satisfaction terhadap loyalty signifikan atau tidak, maka kita analisis dengan calculate bootstrapping. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ke lembar kerjanya. Kemudian calculate bootstrapping. Kemudian start calculation. Start calculation. Oke. Nah, ini kita lihat ini, kita lihat pada nilai T-nya. Kita lihat pada nilai T-nya atau pada P-value-nya. Ini nampak kalau kita bandingkan dengan T tabel, ini lebih besar daripada T tabel. Atau kita lihat ininya saja P-value-nya. Untuk satisfaction, ini satisfaction terhadap loyalty, ini ya, satisfaction terhadap loyalty, itu P-value-nya adalah 0,032.
lebih kecil dari 0,05 sehingga dinyatakan signifikan. Kemudian dari service loyalty langsung ini juga 0,001000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dinyatakan signifikan. Kemudian dari service ke satisfaction itu 0,000 p-value-nya lebih kecil daripada alfa 0,05 sehingga dinyatakan signifikan. Sehingga berdasarkan p-value-nya semua hipotesis dinyatakan signifikan atau HA diterima. Jadi itu untuk latihan struktural equation model menggunakan PLS pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon saran dan komennya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.